hal yang gue nggak paham ini apa. Tuh, Rafael Alun Trisambodo, Herme. Bayangkan ketika masyarakat diminta membayar pajak, menaati hukum, dan hidup sederhana, tetapi di sisi lain muncul pemberitaan tentang aparatur negara yang memamerkan kemewahannya di media sosial. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah pejabat negara benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat atau tidak? Pada video ini, saya akan membahas dampak gaya hidup hedonisme aparatur negara terhadap kepercayaan publik. Salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat adalah kasus yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo pada tahun 2023. Kasus ini mencuat setelah anaknya Mario Dendi Satrio melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja. Setelah kasus tersebut viral, masyarakat menyoroti gaya hidup mewah keluarga Rafael Alun yang kerap dipamerkan melalui media sosial. Hasil penelusuran menunjukkan adanya kepemilikan aset bernilai besar yang kemudian memicu pemeriksaan oleh instansi terkait. Kasus ini berujung pada proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Peristiwa ini mendapat perhatian luas karena melibatkan pejabat publik yang seharusnya menjalankan amanah negara tapi malah melakukan hedonisme di media sosial. Gaya hidup hedonisme adalah pola hidup yang mengutamakan kesenangan, kemewahan, dan kepuasan materi secara berlebihan. Ketika perilaku tersebut ditunjukkan oleh aparatur negara, dampaknya tidak hanya pada citra individu, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat dapat merasa bahwa pejabat lebih mementingkan kekayaan pribadi dibandingkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, gaya hidup mewah juga dapat menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan jabatan atau praktik korupsi. Meskipun setiap dugaan tentu harus dibuktikan melalui proses hukum. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga negara menjadi menurun. Kepatuhan masyarakat membayar pajak dapat berkurang dan citra aparatur negara menjadi negatif. Padahal, aparatur negara memiliki kewajiban menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas, serta menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana kita menghentikan tren merusak ini? Solusinya membutuhkan tindakan dari dua arah, sistematik dan kultural. Pertama, secara sistematik, penguatan LHKPN bukan lagi sekedar formalitas tahunan. Harus ada audit forensik yang ketat terhadap ketidakwajaran harta, serta penerapan sanksi pemecatan yang tegas bagi yang tidak jujur. Undang-undang perampasan aset juga perlu segera disahkan sebagai efek jera. Lalu, secara kultural, instansi pemerintah harus membangun kultur berkelayakan, bukan berkemewahan. Pemimpin instansi harus menjadi role model yang mempraktikkan kesederhanaan dan pengawasan melekat terhadap perilaku keluarga pejabat di ruang digital harus diperketat. Sebagai bagian dari generasi muda dan masyarakat, tugas ini membuat saya merenung. Integritas itu ternyata bukan cuma soal tidak menerima suap di meja kerja. Integritas juga soal bagaimana kita menahan diri untuk tidak menyakiti hati masyarakat melalui apa yang kita pamerkan. Menjadi aparatur negara adalah sebuah kehormatan untuk mengabdi, bukan jalur cepat untuk menjadi kaya raya dan pamer kuasa. Saya sadar, membangun kepercayaan publik itu butuh waktu bertahun-tahun, tapi untuk menghancurkannya, ternyata hanya butuh satu unggahan foto pamer di media sosial. Negara yang kuat berdiri di atas fondasi kepercayaan rakyatnya, dan kepercayaan itu dijaga lewat kesederhanaan serta kejujuran para pemegang amanah. Saya Muhammad Arvin Zaki, terima kasih telah menonton. Mari kita terus kawal integritas bangsa kita.